Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yuliana Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Di program studi Teknik Informatika ini, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah Logika Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara rinci atau spesifik mengenai mata kuliah Logika Informatika. Mata kuliah Logika Informatika ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 1 dan dengan bobot sebesar 3 SKS dan jumlah pertemuan sebanyak 21 pertemuan selama 1 semester. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari dan memahami proposisi, kata hubung kalimat, nilai kebenaran dari proposisi, kemudian tautologi, ekuivalen, kontradiksi, kuantor, dan validitas pembuktian, konsep dasar digital, sistem dan operasi bilangan, gerbang logika, penyederhanaan rangkaian logika, dan fungsi logika kombinasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu diharapkan dapat mengurangi tindakan menebak dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan satu jawaban yang dikerjakan dengan sistematis. Cara berpikir dengan dasar logika ini dapat dijadikan program dan dilaksanakan oleh komputer sehingga komputer dapat melakukan kemampuan berpikir walaupun secara sederhana. Materi yang terdapat pada mata kuliah Logika Informatika ini adalah pada pertemuan pertama, pengantar Logika Informatika, pertemuan kedua, proposisi, pertemuan ketiga, kombinasi proposisi, ada negasi, konjungsi, dan disjungsi, pertemuan 4, kombinasi proposisi bersyarat, ada implikasi dan diimplikasi, pertemuan kelima, tabel kebenaran, pertemuan keenam, tautologi dan kontradiksi, pertemuan ke-7, proposisi majemuk ekuivalen, kemudian pertemuan 8, hukum-hukum logika, pertemuan 9, validitas argumen, pertemuan 10, inferensi logika, pertemuan 11, kalimat kuantor, pertemuan 12, pengantar sistem digital, pertemuan 13, sistem bilangan, pertemuan 14, operasi sistem bilangan, pertemuan 15, gerbang logika dasar, pertemuan 16, gerbang logika lanjutan, pertemuan 17, aljabar boolean, pertemuan 18, main term dan max term, pertemuan 19, kanonik, SOP dan POS, pertemuan 20, peta Carnot, dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan 21 adalah implementasi peta Carnot. Selanjutnya terkait sistem pembelajaran yang saya gunakan selama mengampu mata kuliah Logika Informatika ini yaitu blended learning atau perkuliahan yang dilakukan dengan tatap muka atau luring dan perkuliahan yang dilakukan secara tatap maya atau daring. Kegiatan pembelajaran baik luring maupun daring dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan pada kalender akademik. Kemudian terkait mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah ketika luring di kelas, menerangkan, diskusi, latihan, dan tanya jawab. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan daring yaitu dengan berinteraksi kepada mahasiswa melalui Learning Management System atau yang dikenal dengan LMS dapat diakses di mentari.unpam.ac.id. Selanjutnya, sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah Logika Informatika ini, yang pertama adalah kehadiran sebanyak 10%, yang kedua adalah tugas 20%, yang ketiga adalah UTS sebanyak 30%, kemudian UAS 40%. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah Logika Informatika ini, yang dimana adalah pada pertemuan 15 dengan materi gerbang logika. Selamat menyaksikan.
Halo, selamat pagi semua. Oke. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senyum-senyum aja ya pagi-pagi. Ya. Sudah sarapan semua pastinya ya? Belum. Ya udah nanti habis mata kuliah saya kalian langsung sarapan semuanya ya, biar tetap semangat. Oke, sebelum masuk di mata kuliah pembelajaran saya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya masuk hari ini? Ya, silakan ketua kelas boleh memimpin doa untuk hari ini. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Ya, sebelumnya saya mau presensi dulu ya. Kira-kira masuk semua nggak sih di kelas ini? Ada yang nggak masuk? Ada, siapa? Yang kita. Oh, mungkin dia sibuk ya, sibuk kerja. Oke, banyak ya. Ahmad Fakih, hadir. Hadirino. Ya, baik. Ini yang nggak masuk berarti ada dua orang ya, Anggita dan Gevan ya. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, ya tentunya materinya adalah materi baru, ya lain dari materi sebelumnya. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, sistem bilangan. Betul nggak ya kira-kira? Ada di catatan ya? Oke, betul. Ya, minggu lalu kita membahas tentang sistem bilangan. Tapi sistem bilangan itu ada macam-macamnya ya, atau jenis-jenisnya. Bisa jelasin nggak ketua kelas? Sistem bilangan itu ada 4 jenis. Sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, oktal, sama heksagonal. Heksagonal? Benar heksagonal? Heksadesimal. Ya, betul ya. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang yang namanya sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu ada 4 jenis. Ya, yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Kemudian yang kedua sistem bilangan biner. Ketiga sistem bilangan keempat heksagonal, bukan ya? Heksadesimal ya. Oke, artinya kalian kan masih mengingat semua ya, dan pastinya kalian juga catat ya materinya minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru, tapi pastinya masih berkaitan dengan mata kuliah yang lain, tentunya juga berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu adalah gerbang logika ya. Ada yang tahu nggak gerbang logika, atau ada yang sudah baca-baca sekilas tentang gerbang logika? Ya, Siti. Gerbang logika itu ada 7 yang saya baca. Yang pertama itu ada N, OR, NOT, NAND, NOR, XNOR, dan XOR. Itu yang saya baca. Itu ya. Yang lain gimana? Ada pernah dengar nggak tentang gerbang logika yang disebutkan oleh Siti? Pernah. Ya, karena kan sebelumnya juga minggu lalu saya sudah mengingatkan ya, akan masuk materi baru tentang gerbang logika, dan kalian tentunya pelajari juga ya sebelum kita akan bahas di minggu ini. Ya, betul ya? Oke, gerbang logika. Yang pertama tadi apa? Gerbang logika N. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerbang logika N ya. Sebelumnya boleh dilihat layar dulu ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang gerbang logika ya? Karena di gerbang logika ini biasanya digunakan untuk merancang rangkaian digital ya, seperti kalkulator. Nanti kalian ketika di teknik informatika ini pasti kalian kan mempelajari tentang pemrograman. Nah, di situ nanti kalian bisa membuat bagaimana sih caranya kalkulator itu bisa menghasilkan jawaban yang diinstruksikan oleh kalian. Nah, seperti itu ya. Dari codingan atau juga dari mata kuliah yang akan kalian pelajari nanti di semester ke depan.
Nah, gitu ya. Kalkulator, kemudian sistem kontrol, microcontroller, dan perangkat IoT. IoT juga ya, nanti kalian akan mempelajari tentang mata kuliah IoT di semester selanjutnya. Gitu. Kemudian yang kedua, gerbang logika itu adalah dasar bagi mata kuliah seperti organisasi dan arsitektur komputer. Kemudian sistem digital, mikroprosesor, embedded system, dan kecerdasan buatan. Ya, kalau ini kalian ada beberapa mata kuliah yang memang nanti kalian pelajari. Misalnya ada organisasi dan arsitektur komputer. Ini kalian nanti akan pelajari juga di semester atas. Dan juga ada kecerdasan buatan. Biasanya di semester 5 atau 6. Itu nanti kalian akan pelajari kecerdasan buatan mata kuliah itu ya. Kemudian juga gerbang logika. Ya, gerbang logika ini sama ya seperti bilangan biner. Jadi hanya mengenal angka 1 dan 0 ya. Angka biner itu kan hanya 1 dan 0. Sama, gerbang logika pun juga sama. Kita hanya menggunakan angka 1 dan 0. Nah, mahasiswa juga dapat menggunakan atau mengetahui komputer, bagaimana komputer memproses data dan menjalankan instruksi dengan gerbang logika ini pada prinsipnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal, jenis-jenis gerbang logika. Ya, gerbang logika yang pertama adalah gerbang AND, di mana menghasilkan output 1 atau biasa kita sebut true. Kalau misalkan di proposisi itu kita mengenal apa kalau true? Benar ya, ya true kan artinya benar ya. Ya, kemudian false atau salah. Tapi kalau di gerbang logika kita mengenalnya 1 untuk true atau benar dan 0 untuk false atau salah. Ya, jadi konsep di gerbang logika itu sebenarnya hampir sama dengan materi di awal yang kita telah pelajari, yaitu proposisi, gitu ya. Nah, untuk gerbang AND, konsepnya adalah di mana jika outputnya itu hasilnya 1, namun kedua inputan itu haruslah minimal harus ada sama-sama bernilai 1, maka hasil outputnya 1. Ya, jadi intinya gini, kalau di gerbang AND itu kalau di proposisi sama dengan proposisi konjungsi. Ya, ingat nggak konjungsi itu gimana konsepnya? Kalau misalkan benar ketemu benar, hasilnya benar. Benar ketemu salah, salah ya. Jadi memang harus benar-benar inputnya itu benar-benar harus 1, maka dia outputnya akan 1. Kalau misalkan salah satu saja inputnya ada 0 ataupun salah, maka outputnya akan 0 atau salah, yaitu gerbang AND. Atau untuk persamaan booleannya itu adalah dikali. Kedua input tersebut, anggap saja input A dengan input B itu dikali, maka hasilnya adalah outputnya, gitu ya. Nanti kita akan bahas tabel kebenaran dan juga simbolnya di slide selanjutnya. Yang kedua adalah gerbang OR. Ya, gerbang OR ini menghasilkan output 1 jika minimal 1 input bernilai 1. Nah, kalau di gerbang OR itu di proposisi mirip dengan proposisi apa? Disjungsi. Gimana konsep disjungsi? Minimal salah satu benar, maka outputnya pun akan benar. Ya, jadi salah satu saja ada nilai satunya atau benar, maka outputnya pasti benar. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah gerbang NOT. Nah, kalau ini gerbang NOT, kalau di proposisi itu hampir sama dengan proposisi apa? Negasi ya, karena konsepnya adalah dia kebalikan. Ya, hanya memiliki 1 input dan juga 1 output. Ya, jika misalkan inputnya itu adalah A, ya, maka outputnya adalah A aksen, ya, atau kebalikannya, gitu. Jadi konsepnya hampir sama dengan proposisi negasi. Gitu. Yang keempat adalah gerbang NAND. Ini adalah gabungan dari gerbang NOT AND, ya. Hasilnya adalah kebalikan dari gerbang AND. Jadi output akan bernilai 0 hanya ketika semua input bernilai 1. Ya, jadi kebalikan dari gerbang AND, di mana output dari AND, gerbang AND itu nanti akan kita NOT-kan. Ya, itulah hasil dari gerbang NAND atau NOT AND. Kemudian yang kelima, gerbang NOR atau gabungan dari NOT OR. Jadi
kebalikan dari hasil atau output gerbang OR ya. Kemudian kita notekan seperti itu ya. Nah, yang keenam, gerbang XOR atau exclusive OR, di mana menghasilkan output 1 jika kedua inputannya berbeda. Ya, kalau misalkan inputannya itu berbeda, pasti hasilnya akan 1. Ya, jika inputannya sama, maka hasilnya adalah 0. Ya, itu untuk gerbang XOR. Kemudian gerbang XNOR atau exclusive not OR. Ya, itu adalah kebalikan dari XOR itu sendiri. Ya, di mana kalau misalkan tadi XOR adalah inputannya itu sama, dia akan bernilai 0, tapi kalau di XNOR inputan sama, dia akan bernilai 1. Betul ya? Bernilai 1 jika kedua input sama dan 0 jika berbeda. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan lanjut. Kita sudah tahu nih penjelasan atau definisi dari berbagai jenis gerbang logika, ada 7 ya. Kemudian kita akan mempelajari lagi bagaimana sih dari macam-macam gerbang logika ini ada tabel kebenarannya untuk membuktikan bahwa benar nggak sih outputnya 1 atau 0 dari berbagai kombinasi yang ada, gitu ya. Yang pertama adalah gerbang logika N. Ya, kita buat dulu tabel kebenaran A dan input B. Outputnya kita anggap saja output Y, ya. Sama kita masukkan untuk inputannya anggap saja 0, 0 dan 1, 1. Kemudian yang B-nya adalah 0, 1. Nah, untuk simbolnya, ya simbolnya dari gerbang logika N bentuknya adalah ada 2 inputan, kemudian agak sedikit lengkung, dan 1 output ya. Ini inputan A, inputan B, dan output Y. Ini gambar simbolnya, dan ini adalah tabel kebenarannya. Ya. Tadi konsepnya sama. Jika di mana salah satu inputannya bernilai salah, maka salah ya. Konjungsi ya. Kita ingat aja nih kalau gerbang N itu adalah konjungsi atau dia itu konsepnya Y sama dengan A dikali B. Ya. 0 dengan 0, 0. 0 dengan 1, 1 dengan 0, 1 dengan 1, 1 ya. Terbukti ya, jika kedua inputan berbeda adalah hasilnya adalah 0, tapi jika kedua inputannya adalah sama maka hasilnya 1 ya. Yang pertama gerbang logika N beserta simbolnya atau lambangnya. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Gerbang logika OR. Nah, tabel kebenarannya sama. Kita buat sebanyak 4 baris dengan inputan A dan B, outputnya Y. Kita isi 00, kita isi 0011, kemudian yang B 0101 ya. Konsep gerbang logika OR ini bagaimana? Ditambah ya. Dan dia prinsipnya hampir sama dengan proposisi disjungsi ya. 0 tambah 0. 0 dengan 1. 1 dengan 0. 1 dengan 1. Kenapa 1? Bukan 2, 1 tambah 1. Bukan. Karena bilangan biner. Bilangan biner itu apa sih tadi? Hah? Hanya mengenal atau terdiri dari angka 0 dan 1. Jadi ini adalah 1 dengan 1 hasilnya 1 ya. Oke, betul ya. Tadi adalah 1 dengan 1 untuk gerbang logika OR adalah hasilnya 1 bukan 2 ya. Walaupun ini prinsip booleannya adalah penjumlahan gitu. Ya, yang ketiga. Oh ya, lupa ya. Untuk gerbang logika OR, bentuk atau gambarnya seperti apa? Seperti ini ya. Ada 2 inputan, kemudian kita buat agak melengkung. Kemudian agak melengkung juga untuk depannya ya.
ada satu input output ya, satu output. Anggap saja ini inputannya adalah inputan A dan inputan B. Outputnya adalah Y ya. Oke. Nomor 3 adalah gerbang logika NOT. Nah, ini gampang sekali ya, karena hampir sama dengan proposisi negasi. Untuk tabel kebenarannya, kita buat sebanyak 2 baris. Ya, 2 baris, yaitu A dan outputnya adalah A aksen. 01, maka outputnya 0, dari input 0, outputnya 1. Inputan 1, outputnya 0. Jadi dibalik ya, kebalikan dari inputan, outputnya. Gitu. Untuk gambarnya, karena dia hanya satu inputan, maka kita buat gambarnya seperti ini. Satu inputan, kemudian ada gambar segitiga, dan ada lingkaran. Ini outputnya. Ini inputan untuk A, dan ini adalah output untuk A aksen. Ya, gambarnya seperti ini untuk gerbang logika NOT. Ya, paham ya sampai sini? Selanjutnya nomor 4 adalah gerbang logika NaN atau biasa disebut NOT AND. Ya. Untuk tabel kebenarannya kita buat sebanyak 4 baris. Ada inputan A dan inputan B, outputnya Y. Ada 0011, 0101. Nah, prinsip untuk logika NaN ini adalah kebalikan dari output gerbang N. Ya, kalau misalkan tadi output gerbang N ini adalah di mana inputannya sama-sama 0, maka hasilnya 0. 0 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 1. Maka untuk gerbang logika NaN ini adalah output dari N kita notkan ya. Jadi 0 dengan 0 hasilnya 1, betul. 0 dengan 1 hasilnya 1. Bisa kita lihat antara gerbang NaN dengan gerbang N adalah hasil dari kebalikannya ya. Gambar atau simbol dari gerbang NaN. Ada 2 inputan. Ya, kita gambar gerbang N dulu. Seperti ini ya. Ini adalah input A dan inputan B. Jadi untuk ciri-ciri dari gerbang logika NOT N adalah gerbang N dinotkan. Gambar simbol NOT itu adalah lingkaran kecil ya di depannya. Kemudian ada outputnya yaitu Y. Ini adalah gambar dari gerbang logika NaN atau NOT N. Kita lanjut gerbang logika NOR, yaitu NOT OR. Ya, buat tabel kebenaran seperti untuk NOR, ya itu adalah kebalikan dari hasil gerbang OR. Ya, dimana kalau misalkan di OR 0 ketemu 0 adalah 0, 0 dengan 1 adalah 1, 1 dengan 0 adalah 1, dan 1 dengan 1 adalah 1. Maka di gerbang NOT OR adalah kebalikan dari output OR. 0 ketemu 0? 1. Ya. 0 dengan 1? 0. 1 dengan 0? 1 dengan 1? Ya, seperti ini. Untuk gambarnya adalah 2 inputan. Kita gambar gerbang logika OR dulu, ya, lengkungan. Kemudian ada gambar untuk mewakili NOT, yaitu lingkaran. Ya, ini adalah inputan A dan inputan B, kemudian output Y. Ya. Di sini paham untuk 4 gerbang logika? Paham ya? Nah, kita masih ada 2 gerbang logika lagi, yaitu gerbang XOR dan XNOR. Untuk itu saya mau kalian 2 mahasiswa maju untuk coba menjawab gerbang XOR dan XNOR itu seperti apa sih tabel kebenarannya dan simbol gambarnya. Siti boleh, Siti silakan. Satu lagi siapa? Ya, boleh. Terima kasih Siti dan Mas Rino. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong untuk teman-temannya yang sudah mau maju. Ya.
Ya, jadi betul ya. Untuk gerbang logika selanjutnya yaitu XOR, di mana eksklusif OR. Ini untuk tabel kebenarannya adalah prinsipnya jika inputannya bernilai sama, maka hasilnya adalah 0. Ya, kalau kita bisa lihat di sini, inputannya sama ya, 0 dengan 0 hasilnya 0. Kemudian inputannya 1 dengan 1 hasilnya 0. Ya, jadi inputan sama hasilnya 0, kalau berbeda hasilnya adalah 1. Dan gambar simbolnya adalah seperti ini ya. Ada dua inputan, kemudian ada lengkungan yang pertama, kemudian kita buat gambar dari gerbang OR gitu ya. Ini untuk mewakili simbol dari eksklusif OR gitu. Ada outputnya 1 ya. Ini untuk gerbang logika XOR. Kemudian ada gerbang logika XNOR, eksklusif not OR ya. Prinsipnya untuk tabel kebenaran, jika dia bernilai sama, maka hasilnya adalah 1. 0 dengan 0 hasilnya 1. 1 dengan 1 hasilnya 1. Kalau misalkan inputannya berbeda, maka hasilnya 0. Ya, untuk gambarnya ada dua inputan, kemudian kita tulis eksklusif, ya lengkungan pertama, kemudian kita gambar gerbang logika OR, dan ada not-nya, yaitu lingkaran kecil, 1 output. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, apa, Leska? Leska? Bagaimana kalau misalnya ada lebih dari 2 inputan? Nah, kalau misalkan ada lebih dari 2 inputan ya, selama ini kan kita pelajari atau bahas 2 inputan. Kalau misalkan 3 inputan misalnya, ya ada 3 inputan di sini, yaitu C. Maka bentuk gerbang logikanya seperti ini, jadi ada 3 inputan. Ya, tetap 1 output. Tapi yang beda adalah di tabel kebenarannya. Ya, tabel kebenarannya menjadi 8 baris, bukan 4 baris. Gitu. Seperti apa sih? Ya, untuk tabel kebenaran sebanyak 3 inputan adalah 8 baris. Input A, input B, dan output Y. Nah, ini inputan A, kemudian inputan B. Nah, nanti seperti ini ya. Kalau misalkan inputannya lebih dari 2, yaitu 3 inputan, maka tabel kebenarannya akan membuat sebanyak 8 baris. Nah, nanti kalian tinggal cari ini, outputnya seperti apa, tergantung dari instruksinya, dia gerbang logika apa. Seperti itu. Paham sampai sini? Nah, ini adalah ringkasannya dari berbagai beberapa gerbang logika yang ada. Ya. Oke, jadi kesimpulannya ya, kita harus bisa memahami cara kerja setiap gerbang logika. Ya, ini sangat penting untuk siapa saja yang mempelajari elektronika digital atau sistem komputer, tentunya pada teknik informatika. Ya, karena kita berhubung mata kuliahnya atau prodi di teknik informatika, ini penting untuk kita pelajari ke depannya. Nah, untuk tugasnya, ya minggu depan kalian tugasnya silakan pelajari materi baru, ya yaitu materinya adalah aljabar boolean, di mana ada definisi aljabar boolean, operatornya apa saja yang dipakai di aljabar boolean, juga hukum-hukum aljabar boolean. Silakan kalian pelajari di rumah, nanti ketika masuk di minggu depan akan saya bahas dan akan saya suruh maju lagi teman-temannya untuk mewakili menjelaskan di depan, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, kalau cukup berarti mata kuliah untuk hari ini dengan materi apa? Gerbang logika sudah selesai. Kita akan masuk lagi materi baru di minggu depan. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa bertemu lagi di minggu depan ya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.